Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang pertama-tama yang terhormat pada Dian Sanida Surat masuk ke pesantren Darul Hidayah. Yang kedua yang terhormat pada guru saya Guru MTS Guru Al-Quran Al-Rayyid dan yang terhormat kepada kedua orang tua saya yang ada di rumah. Jadi pada malam hari ini pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan tentang peta imajinasi saya yang berjudul teks eksplanasi. Jadi teks eksplanasi sendiri dapat dipahami sebagai sebuah teks yang memiliki isi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, budaya, ilmu, pengetahuan, dan lain sebagainya yang dapat terjadi di kehidupan manusia. Sebuah peristiwa di sekitar kita yang mengandung sifat hubungan antara sebab dan akibat atau satu proses terjadinya ini cenderung akan ditulis dalam bentuk eksplanasi. Nah, terus ada tujuan dari teks eksplanasi. Pada dasarnya teks eksplanasi memiliki tujuan untuk membuat pembaca mampu menjelaskan fenomena atau peristiwa yang sedang terjadi. Nah, dengan menjelaskan proses atau sebab dan akibat dari peristiwa tersebut. Terus ada pun ciri-ciri dari teks eksplanasi. Yang pertama, informasi yang ada dalam teks eksplanasi dibuat berdasarkan fakta atau fenomena atau kejadian yang sebenarnya. Nah, yang kedua, pembahasan dalam teks eksplanasi adalah tentang satu fenomena yang bersifat keilmuan atau memiliki keterkaitan dengan suatu ilmu pengetahuan. Nah, yang ketiga, penjelasan yang disajikan dalam teks eksplanasi bersifat informatif sehingga tidak ada maksud untuk mengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas, jadi cuma berikan informasi aja. Dan yang terakhir, yang keempat, penjelasan pada teks eksplanasi juga berfokus pada hal umum atau generik dan tidak ada partisipasi dari manusia, misalnya saja seperti tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, tanah longsor, dan lain sebagainya. Nah, terus adapun pola pengembangan dari teks eksplanasi. Nah, di teks eksplanasi ada dua pola pengembangan dalam membuat teks eksplanasi. Pertama, pola pengembangan proses, dan yang kedua pola pengembangan sebab akibat. Nah, adapun perbedaannya. Yang pertama, pola pengembangan proses. Pola pengembangan proses yaitu teks eksplanasi dengan pola pengembangan proses disusun berdasarkan kronologi atau sesuai urutan waktu saat peristiwa terjadi. Contohnya, pada Juli 1826 Belanda mengulangi serangannya ke Daksa-Lagi oleh Pangeran Diponegoro. Daksa telah dikosongkan terlebih dahulu sewaktu tentara Belanda kembali ke Daksa untuk menuju ke Yogyakarta. Dengan tiba-tiba diadang dan dibinasakan oleh pasukan Pangeran Diponegoro dari tempat persembunyiannya. Nah, setelah mendapat kemenangan itu, pasukan Pangeran Diponegoro dengan sifat kilat menghilang dari Daksa beberapa bulan setelahnya atas anjuran Kiai Ujo. Nah, Pangeran Diponegoro mengadakan penyerangan besar ke Surakarta di bulan Oktober 1926. Pasukan Diponegoro menyerang Belanda di Gawok dan memperoleh kemenangan yang gemilang. Nah, ataupun kata-kata yang menandakan urutan peristiwa tersebut seperti sewaktu tentara Belanda kembali dari Daksa, terus beberapa bulan setelahnya, dan juga tanggal seperti Oktober 1926. Nah, yang kedua, pola pengembangan sebab akibat. Nah, teks eksplanasi dengan pola pengembangan sebab akibat memposisikan sebab sebagai gagasan utama dan akibat sebagai rincian pengembangan atau sebaliknya. Contohnya, hujan merupakan fenomena alam yang bisa terjadi. Hujan umumnya diawali oleh proses penguapan air laut karena panas matahari. Panas matahari menyebabkan air menguap ke udara, baik itu laut, air sungai, air danau, juga air kandungan dan sebagainya. Proses selanjutnya terjadi yaitu kondensasi atau pemadatan air dan menjadi sebuah pembun. Jadi dari tadi paragraf dari paragraf tadi itu kita dapat memahami bahwa panas matahari merupakan penyebab terjadinya hujan atau bisa dikaitkan hujan sebagai akibat dari proses penguapan air laut. Berarti mau mencari harus perhatikan. Oke, sekian dari saya. Masih ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.